wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi peserta kuliah ilmu pakan ternak non-ruminansia. Pagi ini dengan saya lagi ya, Budiano Vita Alguria, mengampu mata kuliah ilmu pakan ternak non-ruminansia, di mana mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yakni yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang anatomi fisiologi saluran pencernaan di ternak non-ruminansia. Nah, ternak non-ruminansia yang dipelajari ini nantinya apa saja? Yakni ayam, gitu ya, ayam petelur, broiler. Ini saluran pencernaannya seperti apa? Kemudian di burung puyuh, kelinci, juga babi. Karena perbedaan satu sama lain ternak itu akan mempengaruhi saluran cernanya juga berbeda seperti itu, dan pada akhirnya mekanisme pencernaannya satu sama lain juga akan berbeda, dan bagaimana hasil akhir absorpsi nutriennya ini juga dipelajari di mata kuliah ini. Nah, capaian pembelajaran yang kedua pada mata kuliah ilmu pakan ternak non ruminansia diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang apa itu formulasi ransum, bagaimana caranya untuk ternak non-ruminansia. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu membuat pakan ternak non-ruminansia. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengevaluasi pakan untuk ternak non-ruminansia, baik secara in vivo maupun in vitro. Evaluasi bagaimana pemberian pakan untuk ternak kelinci, kemudian ayam, kemudian babi gitu ya, di lapangan seperti apa secara in vivo, kemudian secara in vitro di laboratorium bagaimana makanan itu kandungan nutrisinya seperti apa setelah dianalisis proksimal. Nah, kemudian pada mata kuliah ini penilaian hasil akhir belajar mahasiswa ini didasarkan pada beberapa komponen, diantaranya yakni tugas kelompok, kemudian partisipasi aktif, setelah itu kuis, juga ada ujian. Ujian ini ada UTS dan juga UAS. Nah, bagaimana dengan tingkat kehadiran mahasiswa? Tingkat kehadiran ini diharapkan nanti bisa masuk ke sini bagian partisipasi aktif ini. Jadi tidak hanya sekedar hadir saja, diharapkan mahasiswa juga ikut aktif diskusi di dalam kelas karena nanti ada tugas kelompok yang mana menduduki persentase 30% dari total penilaian. Nah, tugas kelompok ini nanti temanya akan kita diskusikan lebih lanjut. Untuk pembagian kelompok ini melihat ini saja apa jumlah mahasiswa di kelas, ada berapa mahasiswa. Nah, untuk angkatan ini kebetulan ada kurang lebih 50 mahasiswa, sehingga insya Allah nanti dibagi menjadi 10 kelompok seperti itu. Satu kelompok ada 5 mahasiswa. Jadi kita butuh 2 kali tatap muka untuk presentasi dari tugas kelompok yang telah ditetapkan. Nah, di mana ujian ini ada UTS UAS. Nah, UTS proporsinya adalah 15%, UAS 15%, sehingga total ujian adalah 30%, kuis 20%. Total keseluruhan dari penilaian hasil belajar pada beberapa komponen tugas kelompok, partisipasi aktif, kuis, dan ujian adalah 100%. Kemudian bagaimana untuk kontrak kuliah pada mata kuliah ilmu pakan ternak non ruminansia? Kontrak kuliah ini adalah kesepakatan antara para mahasiswa dengan dosen saya selaku pengampu mata kuliah ini. Perkuliahan kita mulai pada jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan pada hari Jumat, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, ya, 2 SKS tatap muka atau pada saat pandemi ini bisa autosinkronis dan juga melalui daring melewati lewat Zoom atau Google Classroom. Kemudian 1 SKS praktikum. Nah, bagaimana kontrak kuliah yang kedua? Kontrak kuliah yang kedua berkaitan dengan berapa kali tatap muka
pembelajaran daring bisa. Nah, ini dilaksanakan sebanyak 12 sampai 14 kali tatap muka, di mana eh, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Nah, untuk toleransi keterlambatan ini kurang lebih adalah 10 menit pada saat kita mulai kuliah. Apabila ada mahasiswa yang hadir lebih dari 10 menit, maka diharapkan untuk tidak ikut mata kuliah ini dan tidak mengisi presensi seperti itu. Kemudian kontrak kuliah yang keempat, yakni apabila ada mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat kuliah, diharapkan 1 hari sebelumnya Anda sekalian bisa konfirmasi kepada saya, gitu ya, terkait ketidakhadiran itu karena apa. Bisa izin melalui WhatsApp ya, atau bisa juga by phone seperti itu, atau juga bisa menemui saya langsung. Kemudian kontrak karya kita yang terakhir, yakni mahasiswa ini Anda sekalian berhak mendapatkan materi perkuliahan baik berupa hard copy atau soft copy dari materi-materi yang sudah saya ajarkan. Nah, materi yang pertama dari mata kuliah ini akan membahas tentang anatomi fisiologi saluran pencernaan kelinci. Itu kelinci ini dikatakan pseudoruminansia, begitu ya, karena dia ini ternak semur-semur ruminansia. Dikatakan semur ruminansia karena dia mampu memakan serat dalam jumlah yang tinggi pada komposisi ransumnya. Lebih dari 20% ini bisa. Nah, pseudoruminansia ini tidak memanfaatkan pencernaan fermentatif pada lambungnya, akan tetapi lebih kepada sekum yang bekerja optimal dalam rangka pencernaan secara fermentatif. Nah, pada gambar di sini sisi kanan saya, bahwasanya di ternak lainnya itu seperti sapi, lambung fermentor ya, stomach fermentor yang berperan dalam pencernaan secara fermentatif. Sedangkan pada kelinci itu adalah sekum fermentor. Pencernaan fermentasinya ada pada sekum. Karena pencernaan itu kan ada 3, pencernaan mekanik, kemudian pencernaan secara enzimatis, dan yang terakhir adalah pencernaan secara fermentatif yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri selulolitik. Nah, itu kalau pada kelinci pada sekumnya. Kemudian makanan yang tidak indigestible, artinya tidak mampu untuk dicerna, fiber indigestible terutama, itu akan masuk ke dalam kolon untuk menjadi bakalan pembentuk zat feses atau zat pelet. Kalau di kelinci feses itu namanya pelet, zat pelet dan soft pelet. Zat pelet ini pembentuknya adalah dari serat kasar yang tidak mampu dicerna di sekum seperti itu, sehingga nanti keluarnya adalah feses dalam bentuk yang keras yang keluar di siang hari, keluar melalui rektum dan juga masuk ke anus untuk dikeluarkan. Anus merupakan lubang tempat pengeluaran feses. Kemudian digestible fiber, ya, artinya serat yang mampu dicerna itu masuk ke sekum untuk mengalami fermentasi oleh bakteri selulolitik, dan akhirnya diserap di sini. Juga ada sebagian yang digunakan oleh tubuh mikroorganisme dalam rangka membentuk protein mikrobial. Nah, yang masuk ke dalam sekum ini nantilah yang menjadi soft pellet, sumber dari soft pellet, di mana soft pellet ini masih memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi sehingga dimakan kembali oleh kelinci. Inilah yang dinamakan sistem psikotrop, ya. Kemudian ternaknya, kelincinya dikatakan psikotropi karena memakan kembali kotorannya. Nah, sistem pencernaannya dinamakan psikotrop. Nah, beberapa hasil penelitian terkait sistem pencernaan kelinci ini telah dilakukan pada tahun 1957 ya, dilakukan oleh
Alexander dan Chowdhury secara bersama-sama mengangkat judul Digestion in the Stomach, yang mana penelitian ini melihat bagaimana pola pencernaan di ternak Pseudoruminansia kelinci, ya. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwasanya yang menghasilkan VFA itu adalah sekum dari kelinci, dan organ pencernaan lambung ini tidak berperan begitu optimal, sehingga komposisi dari gastrointestinal tract itu kalau pada kelinci kedudukan lambung itu hanya sekitar 15% dari gastrointestinal tract. Nah, kemudian kalau sekum ini bisa prosentasenya sekitar 60% dari gastrointestinal tract karena fungsinya yang lebih besar. Nah, penelitian lain dilakukan oleh Ron Rhys Davies dan kawan-kawan mengenai rapid gastrointestinal psikologi untuk mengetahui psikologi sistem pencernaan dari kelinci itu seperti apa. Maksudnya sistem pencernaan kelinci dari hasil penelitian Rhys Davies ini diungkapkan kalau kelinci ini pencernaannya dikatakan sederhana, akan tetapi juga tidak sesederhana yang dipikirkan, karena memang tidak seperti pencernaan di kuda dan juga tidak seperti pencernaan pada ruminan. Di kuda dikatakan yang berperan adalah kolon, makanya pencernaannya namanya kolon fermentor, sedangkan di ruminansia gastrik fermentor. Ini lambungnya yang berperan penting. Sedangkan pada rabid sekumnya, ini dua penelitian ini menguatkan bahwasanya kelinci ini fermentasi seratnya banyak dilakukan di sekum. Dari gambar ini bisa terlihat begitu jelas bahwasanya di masing-masing organ pencernaan ini hasil pencernaannya adalah berbeda, dan apa saja yang diabsorpsi berbeda satu sama lain. Dimulai dari mulut, ini ada pencernaan secara mekanik dibantu oleh gigi geraham dari kelinci yang berjumlah 28 pasang. Nah, di sana juga ada pencernaan secara enzimatis yang melibatkan enzim amilase. Kemudian saliva juga mengandung ion bikarbonat yang berfungsi untuk sebagai buffer atau penyangga dari keasaman pakan. Kemudian masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya adalah esofagus. Esofagus ini merupakan saluran antara mulut dengan lambung, dan di sana ada gerak peristaltik yang mendorong makanan untuk masuk ke organ lambung. Di sini ada pencernaan secara enzimatis yang dilakukan oleh enzim pencerna protein, yakni enzim pepsinogen, di mana kerja enzim pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl, asam klorida, yang dikeluarkan oleh dinding mukosa lambung. Nah, cekotrop nantinya yang menjadi sumber nutrisi bagi ternak kelinci itu terdiri dari beberapa enzim amilase dan lisosim. Kalau enzim amilase ini memecah amilum menjadi glukosa, dan lisosim ini berfungsi untuk menghancurkan dinding sel dari bakteri. Ya. Ikatan 1,4 beta glikosida ya, itu akan dipecah oleh lisosim yang nantinya menjadikan poliglugikan nanti bisa hancur. Di sini ada pencernaan di mulut terjadi secara mekanik yang dibantu oleh gigi geraham untuk mencapik-capik makanan, terutama pakan serat ya, yang sulit untuk dicerna, maka di sini di dalam mulut dipotong dulu oleh gigi geraham. Kemudian di dalam mulut juga keluar enzim amilase, juga ada saliva yang mengandung ion bikarbonat untuk menetralisir keasaman makanan dan sebagai penyangga atau buffer di dalam mulut. Kemudian
di dalam esofagus yang merupakan saluran masuknya makanan setelah dipotong-potong di mulut, dicabik-cabik di mulut, masuk ke dalam lambung. Di esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari mulut ke lambung. Di lambung ini ada cairan mukus ya, kemudian ada beberapa air di dalamnya. Di sini pH-nya 1,1 sampai 2 karena di lambung ini keluar HCl, asam klorida gitu ya, yang dibuat di dalam lumen, ya, di dalam lumen bukan di sel tapi di dalam lumen HCl itu diproduksi. Fungsi utama HCl adalah untuk membuat suasana asam sehingga di sini terjadi ini sistem sterilisasi. Jadi tidak ada mikroorganisme yang mampu hidup di pH sangat asam kecuali bakteri asam laktat gitu ya. Di sini jadi wilayah steril seperti itu. Kemudian fungsi HCl juga adalah mengaktifkan enzim pepsinogen. Jadi enzim pepsinogen itu tidak bisa aktif kalau tidak ada yang mengaktifkan. Nah, aktivasinya dilakukan oleh HCl asam klorida. Nah, baru setelah itu enzim protein yang memecah protein ini aktif baru bisa memecah protein menjadi pepton gitu. Enzimnya namanya enzim pepsinogen. Nah, di sini juga ada enzim amilase dan lisosim ya sebagai bahan untuk pembuatan psikotrop nantinya. Nah, pH pencernaan di sini juga bisa sampai 1, 2, kemudian juga 3 sangat asam gitu ya. Nah, amilase tentunya untuk memecah amilo menjadi glukosa dan lisosim untuk memutus ikatan 1,4 glikosida ya, mana ikatan ini antara asam muramat dengan glukosamin gitu ya, kemudian bisa mematahkan peptidoglikan pada sel bakteri, dinding sel bakteri tepatnya, sehingga bakteri itu bisa lisis dan hancur ya, dan tidak ikut mengganggu nutrisi yang sebenarnya untuk inangnya, tapi kalau misalnya tidak lisis itu bisa jadi untuk batalan pembentukan protein mikrobial sendiri. Nah, setelah itu makanan yang setengah dicerna akan masuk ke bagian organ pencernaan selanjutnya, yakni duodenum. Di duodenum ini menempel pankreas, kemudian masuk ke jejunum. Makanan yang sudah berupa cing tadi itu mulai diserap mikronutriennya, antara lain dalam bentuk monosakarida, asam amino, lipida, itu asam lemak, ini sudah mulai diserap di jejunum. Kemudian lebih lanjut di ileum. Ileum juga terjadi penyerapan vitamin di sini. Baru indigestible fiber yang tidak mampu dicerna dan diserap di dalam usus di organ-organ pencernaan sebelumnya juga, ini akan masuk ke dalam kolon. Sedangkan digestible fiber, yakni serat yang bisa mampu dicerna oleh ternak kelinci, yang masuk ke dalam sekum. Nah, di sekum ini serat kasar akan dirubah menjadi volatil fatty acid, asam lemak gerbang yang komposisinya terdiri dari asetik acid, butyric acid, dan propionik acid. Di mana asetik acid ini karena serat kasarnya tinggi pada pakan pseudominansia, ini persentasenya 70%, dan butyric acid yang terdiri dari pati-patian, biji-bijian itu 20%, propionik acid 15%. Lihat komposisi pakan dari ternak kelinci yang lebih banyak yang mana, sehingga itu akan mempengaruhi komponen BFA-nya. Nah, di dalam sekum ini juga terjadi penyerapan seperti itu, penyerapan BFA pertama. Kemudian makanan yang serat kasar tidak mampu dicerna ya akan masuk ke dalam kolon. Nah, kolon ini ada proximal kolon dan distal kolon. Proximal kolon ini yang kelihatan besar ini, diameternya 30 sampai 40 cm, sedangkan kalau distal kolon itu 20 cm. Nah, proximal kolon ini terjadi kontraksi yang lebih cepat pada frekuensi
frekuensi yang rendah di bagian bawahnya, sedangkan proximal kolon yang bagian atas itu frekuensinya rendah tetapi kontraksinya meningkat di luar. Nah, di dalam ruang antara proximal kolon dan distal kolon ini ada sel saraf autonom. Sel saraf autonom ini kan bekerja di luar ini kendali. Kalau sel saraf otonom itu kan tentu saja bisa dikendalikan, seperti kalau kita mau makan itu yang bergerak adalah sel saraf otonom, sedangkan di sini ada sel saraf autonom yang kita tidak di luar kendali kita, seperti adanya hormon aldosteron dan hormon prostaglandin yang keluar di sini. Hormon aldosteron ini untuk menyeimbangkan elektrolit darah sebagai bakalan pembentukan urin. Kalau prostaglandin ini kan untuk reproduksi, hormon ini berperan untuk reproduksi. Nah, pada daerah ini terjadi strong contraction. Ini kuat kontraksi yang kuat untuk mengepres kadar air begitu ya, supaya kadar air di dalam feses itu tidak terlalu banyak ya, utamanya kalau di sini maka akan menjadi feses pelet. Nah, selanjutnya bentuk pelet atau fesesnya dari kelinci ini ada dua macam, hard feces pelet juga soft feces pelet. Nah, soft feces pelet ini keluar pada dini hari, kalau hard feces pelet bentuknya benar-benar keras itu keluar pada siang hari. Nah, untuk soft pellet ini ternyata kecepatan keluarnya dari bagian rektum dan anus ini 1,5 sampai 2,5 lebih cepat daripada hard feces. Juga kandungan nutrisinya lebih tinggi. Karena kelinci ini ternak yang aktif di malam hari, maka kemampuan pencernaannya lebih maksimal terjadi di malam hari, sehingga soft pellet ini memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi. Nah, soft pellet ini karena organ pencernaan sekumnya aktif ya di bagian bawah, kan sebelumnya absorpsi terjadi di ileum sama jejunum yang lebih banyak. Maka ini tidak diserap maksimal, soft pellet ini, psikotrop ini tidak bisa diserap maksimal dan diedarkan ke darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber nutrisi, itu bisa maksimal. Nah, maka di psikotrop ini juga ada jaketnya, maksudnya pelindungnya. Nah, pelindungnya ini dari mana? Ini dari dinding mukosa sekum. Jadi fesesnya itu dikasih jaket gitu ya, dikasih enkapsulasi seperti itu ya, supaya kalau dia dimakan kembali oleh kelinci ya, mulai dari mulut sampai dengan organ pencernaan jejunum dan ileum bisa diserap nutrisinya dengan maksimal tanpa ada banyak degradasi yang bisa menghilangkan nutrisi dari psikotrop ini. Selanjutnya, panjang dan kapasitas saluran cerna. Ini dari penampang gambar yang terlihat, panjang dan kapasitas saluran cerna terlihat pada stomach, yakni pada perutnya. Kelinci ini 15% gastrointestinal tract volumenya. Kemudian kalau dibandingkan dengan sekum 40% sampai 60% gastrointestinal tract volume dibanding somat tentu saja lebih besar. Nah, fungsi pencernaan itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah tentu saja memecah makronutrien menjadi mikronutrien. Makronutrien ini adalah karbohidrat, protein, lemak, itu yang tidak bisa diserap, tapi yang diserap adalah mikromolekul yang lebih sederhana, yakni asam lemak, kemudian asam amino, dan juga glukosa. Itulah yang bisa diserap dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian fungsi pencernaan yang kedua adalah menghasilkan imunitas bagi tubuh. Ya. Seperti sebelumnya, slide sebelumnya, itu kan di lambung itu ada pH 1-2 yang begitu asam. Nah, di sana tidak ada bakteri yang mampu hidup, kecuali adalah bakteri yang tahan asam. Ya.
Jadi itu merupakan fungsi kekebalan tubuh. Nah, sehingga bakteri patogen tidak hidup di sana di dalam lambung. Secara alamiah sudah ada fungsi pencernaan selanjutnya selain mendapatkan mikronutrien juga adalah sebagai imunitas tubuh. Kemudian yang terakhir fungsi pencernaan adalah memainkan peranan penting dalam pembuangan limbah dari tubuh. Nah, lebih lanjut mulut secara mendalam ini dipelajari di slide ini ya. Seekor kelinci memiliki 16 gigi sulung, gigi bayi, dan 28 gigi permanen. 22 pasang gigi geraham depan dan geraham belakang. Esofagus secara mikroskopis dapat dilihat ini penampang melintang dari esofagus seperti ini. Kemudian bagian yang ketiga lambung. Lambung terjadi pencernaan secara hidrolitik dan enzimatik. Sekresi utama lambung termasuk lendirnya, asam klorida, enzim pepsinogen untuk merubah protein menjadi pepton dan selanjutnya berubah menjadi asam amino. Baru kemudian di dalam usus halus ya ada penyerapan jejunum dan bagian terakhir dari usus halus ileum. Nah, juga ada penyerapan vitamin B di sini. Usus besar kolon ini merupakan bagian akhir dari usus seperti itu. Nah, fungsinya untuk melakukan fermentasi pada indigestible fiber dan menghasilkan pellet. Kalau di sekung ini pencernaan secara fermentatif ya, pada indigestible fiber, jadi pada zat yang bisa dicerna. Hasil dari pencernaannya adalah VFA yang diserap oleh dinding sekung, tapi tidak maksimal karena fungsi sekung memang tidak seperti ileum dan jejunum. Nah, bakteri di sini juga berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dari hasil pencernaan tadi, ya ini untuk apa? Untuk membentuk protein mikrobial dan juga untuk mensintesa sel bakteri itu sendiri. Bakteri mengubah serat yang tidak dapat dicerna menjadi nutrisi, ya. Kemudian beberapa nutrisi itu langsung diserap dan juga dikeluarkan oleh ternak ini. Nah, dalam sistem pencernaannya, makanan mulai masuk sampai dengan menjadi feses pada kelinci ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Kesimpulan pada rapid digestive system itu baik itu makannya dari psikotrop, food atau fresh green, yakni pada mulut itu ada pencabutan makanan secara mekanik, pada lambung terjadi pencernaan enzimatis, hidrolitik, kemudian pada usus, tepatnya usus halus, terjadi absorpsi nutrien, kemudian pada sekung terjadi pencernaan fermentatif, dan pada kolon ini pembentukan HAT, feses pellet, juga ada absorpsi air untuk supaya feses tidak terlalu cair, itu baru makanan yang sudah tidak bisa diserap lagi akan keluar menjadi feses dalam bentuk hard pellet ataupun soft pellet yang nantinya nutriennya bisa dimanfaatkan lagi untuk dimakan kembali pada kelinci kalau pada soft pellet. Nah, demikian untuk materi saluran pencernaan pada ternak kelinci, gastrointestinal tract pada kelinci hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik oleh para mahasiswa, bisa dimengerti gitu ya, dan jaga kesehatan selalu ya, lalu patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.